on the way barengan sama Enggi yang udah siap banget buat nemenin kamu jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata nasional yang keren banget. Keindahannya juga bagus, tapi yang paling penting adalah sejarahnya yang harus kita tahu. Kira-kira seperti apa, jalan-jalannya juga seperti apa. Enggi udah siap sama tim dari RRI Makassar buat nemenin kamu jalan-jalan hari ini. Langsung aja kita cus masuk ke dalam. Taman Wisata Alam Bantimurung adalah salah satu wisata yang menjadi primadona di Sulawesi Selatan yang terletak di Kabupaten Maros. Ternyata, di balik keindahannya, Bantimurung ini tidak lepas dari cerita dan jejak sejarahnya. Sejarah dan asal-usul kata Bantimurung dimulai sejak masa Perjanjian Bungaya I dan II tahun 1667 hingga 1669. Dan saat itu, Maros ditetapkan sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Hindia Belanda. Keindahan Bantimurung menarik perhatian tokoh-tokoh ternama terhitung sejak tahun 1745 hingga 1942. Tahun 1745, Gubernur VOC di Makassar, Johan Gideon Loten, bersama keluarganya berkunjung ke air terjun Bantimurung. Lalu, di tahun 1853, perempuan penjelajah pertama Eropa dari Austria, Ida Pfeiffer, mengungkapkan keindahan dan kekagumannya terhadap keindahan Bantimurung dalam buku yang berjudul Ladies' Second Journey Round the World, yang terbit pada tahun 1856. Nah, kemudian di tahun 1915, Marinus Cornelius Pipers, ahli entomologi Belanda, menulis surat kepada Sigvard Henrik Kurders. Nah, di mana dia menyampaikan bahwa air terjun Bantimurung dikelilingi hutan yang khas dan tidak ditemukan di tempat lain di Hindia Belanda. Ia juga menyampaikan keindahan ribuan kupu-kupu unik yang sayang jika punah. Maka dari itu, Marinus Cornelius mengajak Kurders untuk menyelamatkannya. Kurders ini adalah ketua dan juga pendiri Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda, atau bisa dibilang dia adalah pelopor konservasi alam di Indonesia. Dan pada tanggal 21 Februari 1919, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, air terjun Bantimurung ditunjuk sebagai monumen alam seluas 10 hektar. Kemudian pada tahun 1981, kawasan air terjun Bantimurung berubah fungsi menjadi Taman Wisata Bantimurung seluas 18 hektar. Dan di tahun 2004, bersama kawasan hutan lainnya, Bantimurung menjadi Taman Nasional dengan visi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung menjadi destinasi ekowisata Kars Dunia. Wah, teman Pro 2, sangat menarik untuk kita ulik seperti apa nih perkembangan Bantimurung sejak kekuasaan Hindia Belanda sampai sekarang. Yeay, teman Pro 2, finally udah sampai di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Aku buka kacamata dulu ya, karena kalau tadi di luar tuh masih terik, kalau sudah sampai di sini adem banget ya, kayak perasaan ini udah adem sekali. Tapi by the way ini teman Pro 2, hari ini kita bakalan jalan-jalan menelusuri Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung ini karena punya banyak banget titik-titik yang keren buat kita datengin. Entah itu air terjun atau apapun itu di sini. Buat kamu yang penasaran, nanti Enggi bakalan ngobrol tapi nggak sendirian ya. Aku kayaknya udah harus janjian sih sebenarnya ya. Kalau gitu ikutin ya. Halo Kak, ini gimana Kak? Kita udah sampai Kak. Nah, sebelum masuk kita antri dulu di loket tiket. Untuk menikmati keindahan Taman Alam Bantimurung, pengunjung cukup membayar Rp25.000 saja per orang. Sementara untuk wisatawan asing, harga tiketnya Rp250.000 per orang. Gak cuman wisata alamnya yang indah, tapi ternyata fasilitas di sini juga semakin lengkap nih. Mulai dari musola, hotel, tempat duduk, gazebo, dan gak ketinggalan di sini juga banyak pedagang yang berjejer menjual aneka minuman dan makanan. Halo Karisman, di mana nih? Enggi udah sampai nih Karisman. Oh, halo Kak. Halo Kak. Wih, akhirnya ketemu juga nih sama Karisman. Ya, selamat datang di Bantimurung. Seru nih Kak, seru. Dari tadi perjalanan kayaknya pemandangannya saya tidak sangka-sangka sebagus itu, Ci. Karisman daftarnya udah di sini? Iya, siap. Oh, keren. Karisman, oke, jadi ini Enggi ceritanya kan lagi jalan-jalan nih, Kak, untuk teman Pro 2 yang mungkin mau jalan-jalan ke Bantimurung, ya kan? Ini boleh dikenalin seperti apa Bantimurungnya, dan pastinya kita bareng sama Karisman nih, teman Pro 2.
Tapi boleh ditahu dulu nih Kak Risman sebagai apa sih di sini Kak? Kalau saya di sini sebagai Ketua Himpunan Pramuwisata Kabupaten Maros. Ketua Himpunan Pramuwisata Kabupaten Maros. Pramuwisata Kabupaten Maros. Oke. Pramuwisata ini dia bergerak di bidang kepemanduan, pemandu Oke, wisata atau oke. tour guide. Oh, tour guide. Iya. Oke. Jadi harusnya saya udah bisa diajak jalan-jalan dong Kak ya? Pasti. Oke. Iya. Oke. Nah Kak, ini kan namanya Bantimurung ya. Dan sekarang ini kita ada di salah satu titik yaitu di depan air terjun. Ini air terjun ada namanya nggak sih Kak? Ini kalau kita sebut air terjun Bantimurung. Air Karena- terjun Bantimurung. Bantimurung, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih bisa lihat ya. Walaupun ini yang mendengarkan harus aku deskripsikan, air terjunnya cantik banget nih teman Pro 2 dan juga banyak pengunjung ya. Ini walaupun hari, tapi biasanya hari yang paling ramai tuh di hari apa Kak? Hari Minggu. Weekend ya Kak Ya, ya? hari-hari weekend. Oke, nah berarti ini nanti kita bakalan cari tahu nih air terjunnya seperti apa, air terjun Bantimurung. Nah, boleh dong mungkin Kak dijelasin dulu, kasih tahu teman Pro 2 sejarahnya tentang Bantimurung tuh apa sih? Ya, jadi Bantimurung ini Mm-mm. dulu itu sebenarnya sebelum dijadikan kawasan Bantimurung ya, kita ini kembali ke sejarah Oke dulu lah. dong. Kenapa bisa dinamakan Iya betul, Bantimurung? karena ada jas Iya, merah Kak, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Betul, ya. Jadi sebelum dijadikan sebagai kawasan wisata di sini, itu dulunya dinamakan Bantimurung. Bantimurung. Bantimurung ini berasal dari bahasa Bugis halus atau bahasa Bugis tinggi. Ya. Oke, oke. Benti itu artinya air yang dari atas, merung itu gemuruh. Oke. Jadi air yang terbanting dan suaranya bergemuruh. Kalau kita berbicara air terjun, sebenarnya di Bantimurung ini kan air terjunnya nggak seperti air terjun yang lain yang jatuh langsung dari atas. Iya, benar-benar. Nah, ini kayak mengalir saja. Ah. Dan makanya dinamakan air yang terbanting dan suaranya bergemuruh. Benar. Nah, setelah disurvei banyak orang yang datang ke sini mandi bawa anaknya jadi ceria, senang mereka Oh. dihaluskanlah menjadi Bantimurung. Oke. Artinya Bantimurung itu tempat membanting kemurungan. Kalau ke sini murung-murung, dibanting murungnya jadi ceria. Berarti kalau gembira. yang galau-galau ya kayak Iya, ini betul. boleh main Iya. ke Bantimurung ya. Betul. Biar kemurungannya dibanting gitu, Betul. hilang ya. Dihempaskan lah di sini. Oke, Iya. berarti mungkin istilahnya anak-anak sekarang healing lah Kak Iya, ya. betul. Nah, Iya. jadi Bantimurung itu berarti dulu awalnya benti. merung. Merung. Bantimurung itu berasal dari bahasa Bugis halus. Oke, Iya. yang artinya air. Air yang terbanting dan suaranya bergemuruh. Oke, sama Iya. seperti yang saat ini ya, Iya. ini suaranya benar-benar bergemuruh Gemuruh, sekali ya Kak ya. Oke, nah tapi Kak kira-kira kalau misalnya dari tadi salah satu ikon mungkin yang ada di Bantimurung itu adalah air terjun ini. Iya. Nah, kira-kira kalau dari air terjun sendiri mungkin di belakang kita bisa lihat ya banyak sekali pengunjung. Nah, kira-kira emang seperti ini Kak setiap harinya seramai ini di bagian air terjun ini Kak? Alhamdulillah bisa dikatakan ini yang paling sepi. Segini ini paling Iya, sepi ya paling Kak ya? sepi, iya. Oke, biasanya emang lebih rame lagi lebih daripada rame ini. lagi, iya, betul. Nah, tapi kalau di air terjun ini biasanya kegiatannya apa aja Kak? Ya paling orang ya mandi-mandi dan pakai ini perosotan pakai ban. Oke. Karena begini, kalau mandi di sini kan ada khasiatnya. Oh, apa tuh Kak? Iya. Contoh kecil ketika mereka mandi seperti sana kan kayak dipijit lah. Kayak dipijit refleksi. Iya, 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 Kalau iya. jadi kalau pas kepala lagi pegel-pegel mandi aja di sini. Insya Allah lah Iya, Kak ya. insya Allah, ya. Nanti insya Allah sakitnya hilang gitu Ya ya. karena kan tekanan air dari Oh, iya, atas, bener-bener. kalau kita sandar di batunya kayak dipijit. Ya. Oh tuh, jadi selain healing perasaan, Iya, betul. healing badan juga bisa gitu ya Betul kayak sekali. seperti dipijit gitu Iya, ya. betul. Nah tapi kan tadi waktu aku perjalanan masuk ya kan, itu menurut aku juga Bantimurung tuh salah satu ikonnya adalah patung ya. Itu sebutannya patung kera berarti Kak? Iya, patung Oke. kera. Nah patung kera itu kenapa sih Kak dari mungkin Bantimurung yang awalnya dari air terjun gitu Iya. kan, tapi ikonnya kok jadinya patung kera nih Kak? Jadi begini ya, saya luruskan Oke. ya. Kenapa di depan itu ada patung kera atau kera putih ya? Ya. Karena kita masyarakat di sini mempunyai cerita masyarakat atau legenda. Iya, legenda. Ya, ini legenda kalau ini kita bisa percaya, bisa juga tidak. Ini Oke. cuma legenda ya. Ya. Jadi zaman dulu di Bantimurung ini terdapat sebuah kerajaan kera. Yang nama rajanya adalah Karaeng Toakala. Karaeng Toakala. Iya, Oke. Toakala. Toakala. Iya. Jadi Karaeng Toakala ini yang memimpin dulu kerajaan kera di sini. Iya. Sehingga dibuatlah patungnya di Oke. depan. Kalau kita mau berbicara ini lebih jauh lagi, jadi dulu di sini ada seorang gadis. Oke. Ya, dari kerajaan Patiro. Patiro. Oh ya, namanya Bisudayeng. Disudai. Nah,
sang gadis ini dia mandi di sebuah telaga yang ada di atas. Oke. Iya. Dia didampingi sama pengawal-pengawalnya mandi. Jadi pendek cerita, sang Karaeng ini, Karaeng Towakala ini atau Raja Towakala ini, dia merasa lapar. Nah, dia merasa lapar. Akhirnya dia dan ini pengawalnya, pasukannya cari makan. Dia cari makan di melewati gunung-gunung Kars ini. Dia tanpa sengaja melihat sang gadis ini mandi. Iya, sang Bisudaeng ini mandi di telaga itu. Ya. Akhirnya sang Towakala ini dia jatuh hati atau jatuh cinta sama sang gadis ini. Nah, dan ketika sang kera pulang di kerajaan, dia memerintahkan pasukannya untuk melamar sang gadis ini. Datang untuk meminang sang gadis ini, tapi tidak lama kemudian sampailah pengawalnya ini di kerajaan Patiro. Dia semacam kayak ditolak lah ya sama Karaeng Patiro. Ya. Dia semacam ditolak karena kalau kita lihat ininya kan dia kera tapi dia bisa berbicara seperti layaknya manusia. Iya. Nah, dia ditolak, akhirnya sang ini Towakala merasa kecewa dan murka. Akhirnya mereka dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik si Bisudaeng ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menculik si Bisudaeng. Setelah ini diculik, si Bisudaeng diselamatkan oleh seekor ular sanca besar yang dinamakan Saha Cinde. Nah, sang ular ini dia bersahabat dengan si Bisudaeng ini. Dan setelah diselamatkan, sang Towakala lebih murka lagi. Sehingga dia memberitahu semua pasukannya untuk menyerang kerajaan Patiro. Mendengar ini akan kerajaan Patiro mendengar akan kerajaannya akan diserang oleh sang kera ini. Akhirnya dia punya inisiatif memerintahkan sang ular ini datang untuk berbicara dengan Towakala. Nah, kalau mau melamar anak saya, ya syaratnya kamu harus melamar datang semua dengan pasukan-pasukanmu tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali ya. Nah, tapi ini sudah atur siasat ini di kerajaan Patiro. Dia membangun sebuah ini perangkap atau gimana? Bukan perangkap, sebuah tempat. Ya untuk disambut para kera ini. Disediakanlah buah-buahan di dalam situ, makanan yang pokoknya makanan yang buat kera lah semua. Nah, setelah mereka datang ke situ, mereka bertamu, mereka dijebak. Mereka dijebak. Nah, mereka tidak sadar sudah menyantap makanan yang disediakan. Mereka tidak sadar bahwa tempatnya itu dibakar. Tempatnya dibakar tapi ini Towakala ini kan mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Akhirnya mereka selamat dan beberapa kera juga ikut selamat. Sembari dia mengobati luka yang ada terbakar di pantatnya. Makanya sekarang ada kera khasnya kita Sulawesi Selatan itu namanya Makaka Maura. Iya, dia tidak punya ekor dan pantatnya merah karena dari sejarah itu. Berarti panjang sekali cerita dari kenapa ada patung kera di depannya kayak. Makanya dibuatkanlah patung simbolnya di depan situ. Nah, kalau tadi Kak Risman sempat singgung tentang telaganya, mungkin kita boleh jalan-jalan ke sana juga ya, Kak? Boleh sekali, pokoknya hari ini saya dampingi. Mantap. Jadi buat teman Pro 2 ikutin terus Enggi bareng sama Kak Risman jalan-jalan di Bantimurung ini. Langsung kita langsung sekarang ya. Nah, kata Kak Risman, untuk bisa sampai ke Danau Kasikebo, kita harus berjalan sekitar 800 meter dari air terjun Bantimurung dan pastinya menyusuri ratusan anak tangga. Lumayan jauh juga ya teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa karena di balik ratusan anak tangga ini ada keindahan alam yang tersembunyi. Lumayan juga nih Kak. Itu dari sana tuh berapa meter ya Kak ya? Kilometer apa meter? Kalau kita mau sampai ke ujung itu 1 kilometer. Masih jauh ke sana lagi. Oke. Kita singgah dulu boleh nih Kak ya? Siap. Ini kita singgah sambil ini ya. Kita bisa menikmati wisata baru yang ada di Bantimurung ini. Namanya wisata Kano. Wisata Kano. Pantas saya
kan udah berapa kali ya? 2 apa 3 kali deh jalan-jalan ke Banting Murung Kak. Tapi belum pernah lihat ini. Berarti ini benar-benar baru ya Kak ya? Iya, karena masih baru. Oke, luar biasa, keren banget. Ini mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol soal wisata kano, ada boleh Kak Firman Kak yang ini Kak Risman? Iya. jadi beda nama ya Kak. Kalau mau lebih tahu, nah, ini langsung ada pengelolanya sendiri ini. Kebetulan beliau ketua kelompoknya di sini. Oke, halo Kak. Dengan kakak siapa nih Kak? Takbir. Oke, Kak Takbir boleh sebelah sini Kak, di tengah biar kita lebih enak ngobrolnya. Sambil duduk aja kali ya. Oke, boleh. Nah, Kak Takbir ini kan Enggi udah berapa kali lah ya jalan-jalan ke Bantimurung. Nah, tapi ini baru banget nih ngelihat wisata yang satu ini gitu. Kak, aku pinjam Kak Takbirnya dulu ngobrol silakan, gitu ya. silakan. Nah, ini boleh dijelasin dong Kak, ini sejak kapan sih ada wisata kanonya? Kalau untuk wisata kano kemarin ini teman-teman itu mulai di bulan 8 tahun kemarin. 2023? Iya. Oke. Kami mulai itu di 2000 bulan 8 itu. Bulan 8 Iya. tahun lalu ya? Tahun lalu. Nah, itu dari Kak Takbir sendiri, ini memang sebagai pengelola di sini tuh dari asalnya dari mana sih Kak? Gimana kok bisa jadi pengelola di tempat ini? Oh iya, kami itu ini komunitas atau KPE Bantimurung. KPE, Kelompok Pengelola Ekowisata Bantimurung. Kelompok Pengelola Wisata Iya, Bantimurung. salah satu kelompok binaan dari Taman Nasional. Oke. Jadi berarti memang sama teman-teman semua yang di belakang situ tadi ya Kak? Iya. Ya? Dari kelompok apa tadi Kak? Kelompok Pengelola Ekowisata. Pengelola Ekowisata Bantimurung. Iya. Nah, dari Kak Takbir sendiri itu ngelihat dari wisata kano sendiri tuh gimana sih Kak antusias dari pengunjung? Kalau untuk antusias ya di tahun kemarin itu lumayan. Sebelum masuk musim penghujan kan, di bulan 8 sampai di bulan 11 itu lumayan. Tapi di bulan 12 karena ini kan musim penghujan jadi agak sepi. Oke. Nah Kak, kalau untuk teman-teman sendiri, misalnya ada teman Pro 2 nih datang ke Bantimurung, terus pengen nyobain juga, karena katanya tadi Kak dari Kak Risman katanya sempat viral juga nih Kak wisata kano ini. Nah Iya. itu kira-kira mungkin dari tarifnya, terus juga nanti teman-teman bakalan diantar kemana sih kalau misalnya naik dari wisata kano ini? Iya, kalau untuk tarifnya sendiri itu biayanya 50.000 per perahu. Per perahu? Iya, dengan ini perahunya kapasitasnya itu 2 orang. Oke. Iya. Dengan ini rute yang dilewati itu dari dermaga sampai ke telaga itu kurang lebih 200 meter. 200 meter? Iya. Nah tapi 50.000 itu Kak apa saja sih yang udah didapatkan sama teman-teman? Dari 50.000 itu sudah include dengan alat-alat safety-nya dan pemandu. Oke, oh ada pemandunya Iya, juga nih ada Kak? pemandu. Jadi selama kegiatan ini kami itu tidak melepas pengunjung untuk sendiri beraktivitas. Jadi kami ikut untuk membackup atau memberikan edukasi ke pengunjung sendiri. Oke, nah tadi kurang lebih berarti 200 meter nih Kak. Iya. Itu ujungnya di mana sih nantinya? Kalau ujungnya di Telaga atau Telaga. Danau Kasikebo. Kasikebo? Iya. Oke, Terus balik lagi ke sini. oh setelah nanti diantar sampai- ke sini iya. lagi? Oke, keren-keren. Nah, tapi Kak untuk tadi Kak Takbir kan sempat bilang tentang safety-nya lah ya. Iya. Nah, kira-kira nih kalau aku jujur nih Kak ya, kalau Iya. naik perahu-perahuan gitu agak takut. Soalnya apalagi kalau misal ngelihat airnya gitu, takut nanti entah ada apa kayak gitu, ada mungkin buaya ya Kak. Ini di luar buaya darat ya Kak. Gitu. Takutnya kayak gitu. Kalau untuk buaya di sini tuh tidak ada. Tidak Di ada ya, Sungai Kak, ya? Bantimurung itu. Dipastikan gitu, Kak? Dipastikan tidak ada. Iya. Tapi untuk safety benar-benar buat teman-teman itu ada lah ya Kak? Iya, kalau untuk safety sudah ini ya, sudah lumayan lah. Aman lah Iya, ya. sudah aman. Nah, tapi itu apa sih namanya Kak yang kayak gitu-gituan tuh? Kalau itu life jacket atau pelampung. Berarti nanti Iya. teman-teman juga bakalan pakai itu ya kalau Iya. naik gini? Iya. Oke, keren-keren luar biasa. Nah, mungkin dari Kak Takbir mau ngajakin teman-teman Pro 2 buat nanti kalau misalnya datang ke Bantimurung bisa cobain wisata kanonya dong Kak. Ya. Ngajakin teman Pro 2. Mau dong main ke sini.
Kalau itu ya dari ini mungkin teman-teman atau wisatawan bisa datang ke Bantimurung dan cobain wahana baru yang ada di Bantimurung. Kano Explorer yang ada di atas air terjun, kurang lebih 300 meter lah dari air terjun. Oke, karena udah dipastikan aman lah Iya, ya. dipastikan 50.000 tuh udah bisa 2 orang berarti ya Iya. kayak dapat pemandunya juga, safety-nya juga udah aman, udah pakai apa tadi Kak? Life jacket Life sama jacket helm. sama helmnya. Jadi aman ya buat teman Pro 2 kalau misalnya mau jalan-jalan ke Bantimurung, cobain wisata kano yang terbaru ini. Baru tahun lalu kan Kak? Iya, baru Nah, tahun jadi pasti banyak nih yang belum nyobain. Kalau mau nyobain langsung ketemu sama Kak Takdir dan kakak-kakak Teman-teman dari pengelola ekowisata Bantimurung. Thank you Kak Iya. atas informasinya. Terima kasih banyak karena nanti mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi juga sama Kak Risman ya panjang kali lebar ya. Jadi terima kasih banyak Kak. Mudah-mudahan makin rame nih Amin, untuk amin. wisata kanonya. Jangan lupa ya teman Prodo untuk ikutan cobain di sini. Oke teman Pro 2, masih di Prodo on the way. Tadi kita udah ngobrol juga sama Kak Takbir, tapi Kak Takbirnya harus pergi dulu nih Kak Risman ya, karena ada pelanggannya katanya gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya, karena ini kita masih banyak ngobrol juga nih Kak Risman. Ada salah satu juga destinasi yang sebenarnya tadi kita sempat bahas juga ya Kak ya. Nah itu ada Danau Kasih kebo. Kasikebo. Nah ini juga berarti Ya bukan kebo ya, kebo. nah itu dia. Jadi Kasikebo Iya. gitu. Nah ini buat teman Pro 2 juga berarti kalau itu juga Kasikebonya berarti dibuka untuk umum ya Kak ya? Ya, dibuka untuk umum. Oke, Tapi untuk foto saja ya, kalau untuk mandi dilarang. Oke, berarti tidak ada yang mandi di sana ya Kak ya. Kalau foto-foto boleh. Nah, boleh dong Kak dikasih tahu Danau Kasikebo itu apa sih? Jadi Danau Kasikebo ini salah satu telaga ya. Ini sumber mata air yang langsung ke air terjun tadi. Oke. Jadi asal air yang di air terjun itu dari Danau Danau Kasikebo. Kasikebo, Ya. oke. Itu dinamakan Danau Kasikebo karena itu berasal dari bahasa Makassar. Ya, jadi kasih itu artinya pasir, Pasir, kebo itu putih. oh. Jadi danau pasir putih. Kenapa? Ini karena kita punya dasarnya di bawah itu pasirnya putih. Wih. Iya, makanya dinamakan Danau Kasikebo. Kasikebo karena Iya. pasirnya warna putih gitu ya Iya. Kak ya. Oke, tapi kira-kira kalau misalnya dari sini mau ke Danau Kasikebo tuh berapa lama sih Kak? Jaraknya tuh berapa Pak ini? Jaraknya? Iya, sekitar setengah jam lah lagi. Setengah jam Iya. lagi ya. Lumayan ya. sampai ke danaunya. Oke. Nah, tapi kalau di Danau Kasikebo itu sendiri nih Kak, karena kita tidak jalan ke sana, kira-kira apa sih yang mungkin bisa didapatkan sama teman Pro 2? Kalau kita berkunjung ke Danau Kasikebo, selain kita bisa menikmati keindahan danaunya, di sana kan masih ada air terjun kedua dan Oke. dijadikan sebagai juga pusat pengamatan kupu-kupu. Oh, oke. Jadi kita selain berwisata alam, jadi Bantimurung itu terkenal dengan flora faunanya juga, Benar, terutama benar, spesies benar. kupu-kupunya. Kupu-kupu tuh. Iya, Ini kita ngobrol juga kupu-kupunya jalan-jalan iya, gitu ya. yang alhamdulillah Jalan, terbang. sudah mendunia kupu-kupunya. Oke. Jadi sekarang yang teman-teman harus tahu ya di luar sana, jadi jenis kupu-kupu yang ada di Bantimurung sekarang sudah 250 spesies. 250 spesies. Iya, jadi itu yang memang tercatat di Taman Nasional. Oke. Iya. Oh, berarti kalau misalnya ke Danau Kasikebo itu bisa lihat banyak kupu-kupunya gitu ya Kak ya? Iya. Apalagi kalau pas musim kan ada musim-musim tertentunya juga. Oke. Oh, berarti harus ini nih harus tahu nih teman produk kira-kira kalau mau ke Danau Kasikebo nih Kak. Kira-kira kalau pas mau ngelihat kupu-kupunya banyak tuh di musim apa? Itu sebenarnya kalau musim kupu-kupu itu dari peralihan musim, mulai dari musim hujan masuk ke kemarau. Oh, itu pasti ada Iya, gitu pasti Kak? banyak ya. Oke. Tapi kalau kita mau berbicara musimnya ya, itu tiap hari sih banyak kupu-kupu di sini. Iya, Tapi iya. misalnya bulan ini spesies ini yang dominan keluar, bulan depan spesies ini. Oh, gitu. Ya, jadi ada satu titik mereka ikut keluar semua. Oke. Ya. Oke. Tapi Kak, karena kan itu pasti kita dimanjakan sama pemandangannya juga dari Danau Kasikebo gitu ya Kak ya. Nah, tapi kira-kira kalau masuk ke sana bayar nggak Kak? Gratis. Gratis. Berarti tidak perlu khawatir gitu ya. Jadi kalau misalnya mau main ke Danau Kasikebo itu nggak bayar lagi gitu Iya, ya tidak Kak bayar. ya. Tapi cukup jalan kaki ya lumayan itu ya berarti ya Kak ya. Kurang lebih berapa tadi? Kalau dari air terjun sekitar 1 kilo. 1 kilo. Oke, tapi kalau dari wisata kano ini kurang lebih berapa lagi Kak? Sekitar ya paling 300 meter. 300 meter, lumayan lah ya Kak ya. Oke. Nah, kalau selain Danau Kasikebo ada juga aku dengar-dengar nih Kak tentang Gua Batu ya? Gua Batu. Itu kalau itu sendiri di mana itu Kak?
itu dia berdekatan dengan Kasikebo itu. Oh, berdekatan Iya. juga sama danaunya. Jadi selain kita berwisata alam, ada juga wisata guanya itu di Gua Batu terkenal dengan stalaktik stalagmitnya. Oh, oke. Misalnya air yang menetes lama-lama jadi batu menyatu, atau paling tidak dia menyerupai gambar. Oh. Apalagi kita bawa ini kan, kita bawa senter, kita ketika batunya di senter dia akan keluar cahaya kayak gitu kristal. kan? Oh, kristal. Iya, Oh, iya. wow, keren. Nah, tapi kalau Gua Batu sendiri itu juga udah lama berarti adanya ya, Iya, Kak? udah lama. Oke. Terus selain ada Gua Batu, ada gua apa lagi sih, Kak, kalau di Di sini Bantimurung? ada Gua Mimpi juga. Ah, kalau Gua Mimpi bedanya apa tuh, Kak? Itu dinamakan gua mimpi karena ditemukannya dalam mimpi lah. Oh, Apalagi gitu. kalau kita masuk guanya tuh seakan-akan terasa mimpi karena dia punya keindahan stalaktik-stalagmit yang begitu berkilau. Oke. Berarti memang kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang emang suka mengeksplor gitu ya, berarti Gua Batu atau Gua Mimpi juga cocok banget nih teman Pro 2 untuk datang ke sana gitu ya. Nah, kalau dari selain Gua Batu itu soalnya saya banyak bisikan ya, Kak ya. Apalagi di belakang sana ya udah ada yang nulis katanya tuh. Ada juga yang namanya Telaga Jodoh. Kalau Telaga Jodoh tidak ada telaga apa dong, Kak? kecuali ini mata air di dalam gua itu yang Oke. disebut dengan ini Oh, iya. istilahnya Iya. ada mata air, tapi ini kembali lagi tergantung Iya, dari kepercayaan. benar. Tergantung dari kepercayaan, itu masih sampai sekarang masih diyakini Oke. oleh orang sekitar di sini. Iya. Misalnya kalau mau awet muda atau enteng jodoh bisa cuci muka di situ. Iya. Saya kayaknya harus ke sana nih teman berdua. Tapi emang seseru itu ya, kayak kalau misalnya emang teman-teman Pro 2 yang suka jalan-jalan boleh ke Gua Batu, Gua Mimpi, ada danau Kasikebo juga gitu ya, kayak dengan pemandangannya yang luar biasa. Itu tadi dia kalau misalnya ke Bantimurung pasti murungnya hilang gitu ya. Membuang kesedihan atau kemurungan. Oke Atau deh. beginilah filosofinya gini ya. Segala sesuatu yang buruk-buruk dalam diri kita diniatkan dibuang di sini, dihanyutkan di airnya Bantimurung. Jadi yang galau-galau Iya. main ke sini ya. Oke deh, kalau gitu Kak, kita bakalan jalan-jalan dulu lagi nih ya. Siap. Jadi buat teman Pro 2 harus stay tune terus bareng sama Enggi di Bantimurung. Wah, ternyata di sini bukan hanya sekedar menikmati keindahan alamnya aja nih, tapi kita juga sudah bisa menikmati wahana arung jeram untuk menantang adrenalin. Tapi teman Pro 2, aku masih penasaran nih sama Gua Mimpi yang tadi di-spill sama Kak Risman. Oke, nah jadi tadi panjang juga nih perjalanan ya Kak ya. Tapi Kak, by the way ini kalau misalnya ngobrolin soal Gua Batu tadi agak sedikit, saya masih banyak pertanyaan nih Kak. Karena kan kemarin aku juga sempat jalan-jalan ke Gua Batu nih Kak. Nah kira-kira ada cerita lain gak sih kalau misalnya kita main-main ke sana Kak? Seperti wisata apa gitu? Jadi begini sebenarnya kalau Gua Batu. Jadi kalau kita berbicara Bantimurung ini kembali lagi ya, selain berwisata alam, sebenarnya kita di sini ada punya cerita wisata religi juga. Wisata religi, Iya. itu dia tadi Kak, tadi saya mau nanya tapi lupa gitu ya, karena keindahan wisata kanonya. Karena Jadi Kak, ini di Gua Batu tersebut, itu di dalam guanya ada terdapat peninggalan juga kerajaan Bantimurung dulu. Di dalam gua itu ada tempat bertapanya Karaing Bantimurung, ada tempat sholatnya, Oke. ada tempat ambil air wudhunya juga, itu yang disakralkan masyarakat di sini dibikin obat tadi seperti saya bilang buat awet muda. Iya, ketemu jodoh Iya. gitu ya Kak ya. Selain itu ada diyakini ya. Ini diyakini. itu- Tergantung lagi gitu ya iya, Kak ya. tergantung dari kepercayaan lah. Karena orang-orang dulu kan masih percaya ajaran-ajaran animisme. Benar, kan? benar, Iya, benar, kan? benar, benar, Ya. benar. Jadi di dalam Gua Batu itu ada sepasang batu pengantin, ya batu pengantin itu yang diyakini orang bisa bernasar dapat jodoh di situ. Oh. Tapi selain jodoh kan misalnya karir, Iya, iya, keturunan, iya. Benar, pokoknya apalah permintaannya. Heeh. Tapi ya kembali kalau percaya silakan. Oke, Iya. oke. Nah, jadi berarti memang sebenarnya itu tergantung dari kepercayaan masing-masing lagi mengenai entah itu ketemu jodoh ya kayak karir dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi mungkin kalau dari sejarahnya mungkin adakah Kak dari kenapa sih orang-orang jadi mempercayai seperti itu? Karena begini sebenarnya di Gua Batu, ini kan kita berada di pertengahan, di pertengahan antara pertemuan suku Bugis dan Makassar. Iya. Jadi mau tahu tidak kenapa di Maros ini kita pakai dua bahasa? Mau Bugis, Kak, Makassar. mau tahu. Iya, kan? Jangan ini kan orang ada yang mengatakan bahwa ya Bugis, Makassar yang Makassar. Padahal ini kalau kita di Maros ini keserannya pakai dua bahasa Bugis Makassar. Karena kita berada di pertengahan dua kerajaan dulu ini. Kalau kerajaan Bugis kan dari Bone.
Oke. Ya, rajanya Arum Palaka. Benar. Kalau Makassar dari Goa Sultan Hasanuddin kan. Nah, cuma dulu kan sempat berada cerita bahwa dulu kita perang saudara antara kerajaan Bugis dan Makassar. Perang dijadikanlah Maros ini sebagai penengah. Oke. Ya, oke, oke, sebagai persinggahan para raja-raja dulu. Makanya di sini ada nama kecamatan sini Kecamatan Simbang karena kita pas Simbangan namanya, pas Simbangan. Kalau bahasa Makassarnya pas Simbangan itu perbatasan. Perbatasan. Iya. Oke. Jadi orang Bugis Makassar dulu menikah, tinggal keturunannya di sini Maros, makanya pakai dua bahasa kan Bugis Oke, Makassar. oke, Iya. oke. Itu versi yang pertama. Kan ada beberapa versi Iya, juga ya. iya. Oke, jadi berarti memang artinya itu lagi berarti memang Maros tuh jadi salah satu tempat yang bisa dibilang banyak kebahagiaan lah gitu ya. Iya, Kayak main-main ke Gua Batu juga. Kalau misalnya teman Pro 2 percaya, nah itu ada seperti wisata religi gitu juga ya Kak ya. Nah, mudah-mudahan sih yang mungkin punya niat baik, mau ketemu jodohnya juga boleh ke Gua Batu gitulah ya Kak ya. Yang penting niatnya dulu gitu ya Kak. Apalagi kalau yang lagi putus cinta kan ya kesini saja. Oke gitu. Oke deh. Kalau begitu terima kasih banyak nih Kak. Banyak banget tadi informasi mulai dari Gua Batu, Gua Mimpi, sama tadi danau ya Kak ya? Danau Kasih Kebo. Danau Kasih Kebo Kebo. gitu. Terima kasih nih Kak. Mudah-mudahan juga teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Pro 2 on the way hari ini ya di 96,8 FM juga punya informasi baru buat semuanya. Nah, buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana karena Enggi masih bakalan jalan-jalan. Apalagi tadi salah satu wisatanya ada yang baru gitu ya Kak ya. Nanti kita cari tahu kira-kira apa aja nih yang berubah dari Bantimurung dari tahun ke tahun. Oke, nah teman Prodo ini masih ada di Bantimurung dan tadi kita kan sempat ada tahu nih bahwa ada yang baru di Bantimurung. Tapi kita mau tahu juga nih perubahan dari Bantimurung dari tahun ke tahun. Nah, aku juga punya bocoran. Ternyata ada Pak Kamarudin atau yang biasanya disebut Pak Delon itu bisa kasih tahu kita informasinya. Langsung aja. Halo Pak. Halo. Ya, oke, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih dengan Pak siapa nih Pak? Siap. Kalau saya sendiri namanya Pak Delon. Pak Delon. Itu nama asli Pak? Itu nama panggilan sama orang sini ya. Oke, berarti Ya. ada Pak Delon. Ya. Nah, Pak Delon ini kan tadi sudah sempat jalan-jalan juga Ya, sampai ya. ke atas sana, sampai ada yang wisata baru itu Pak, wisata kano. Kano, Nah, ya, itu dia. ya. Tapi tadi juga sempat cerita tentang Bantimurung, itu awalnya katanya nggak kayak gini nih Pak. Ya, betul namanya masih terbentuk begitu alami. Betul-betul ya, Alam, Kak. betul. Betul-betul alam sekali gitu ya Iya. Pak ya. Nah, ini ada Pak Delon langsung nih yang mau Ya. ngasih tahu kita. Jadi dulu tuh kayak gimana nih Pak? Dulu itu setahu saya kan memang mau saya bisa ceritakan memang saya asli orang sini. Betul. Dulu Ya. waktu ya tahun 70-an lah. 70-an Iya. Pak. Baru kita injak di depan itu di pintu masuk itu Iya. sudah mulai terasa dingin. Iya, Sampai iya, masuk iya. sini. Nah, tapi ya sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak betul sekali perubahan Iya, bangunan betul, bagaimana. betul. Iya, iya, iya. Makanya ini ada yang bangun seperti ini, banyak yang terbentuk bagaimana. Dulu itu yang tangga-tangga kan udah kayak begini. Dulu kan pakai tangga, ada tangga agak Iya. terjal ke atas. Iya betul Pak. Orang jadi biasa kasihan pengunjung naiknya setengah mati, terjal sekali. Tapi akhirnya ada zaman perubahan alhamdulillah sudah ini ya mau dikata seumur-umur 70-an 80-an bisa jalan ke atas karena ada tangga kurang lebih Iya. 100 tangga kita Iya, bisa iya, tempuh. iya, iya. Dulu enggak agak terjal ke atas. Oh. Bahkan ke atas itu terus ada di pinggiran kars itu Iya. kita pakai jembatan bambu. Oh, yang tadi batu-batu Iya, itu ya Pak ya? iya. Oh. Itu jadi betul-betul dulu kalau kita mau mandu hati-hati karena salah langkah bisa kayak sekarang iya. alhamdulillah sudah Alhamdulillah, sudah mantap. keren sekali gitu ya Iya. Pak ya. Oke, nah sebagai mungkin Pak Delon yang benar-benar warga sini dulunya ya Pak ya. Iya. Nah itu kan ada sekarang sebutannya kawasan Taman Nasional. Bantimurung, Nah Bulu Bantimurung, Sarang. ya Iya, iya. Bantimurung Bulu Sarang. Tapi itu apakah memang dari awal Pak sudah Iya. disebut kawasan Taman Nasional? Kalau disebut itu kan baru tahun kawasan Asara tahun 96 terbentuknya, tapi kan dulunya ada memang Jagawana. Ya. Nah, ada memang yang jaga sebelumnya itu memang Iya, iya. hutan Jagawana singkatannya itu. Jadi betul-betul ada memang yang jaga sebelum Oke. dibuka wisata ini. Jadi Bantimurung ini dan kawasan memang betul-betul dijaga dan dihijaukan supaya hutan ini betul-betul Tetap hijau, lestari gitu ya betul, Pak ya. iya. Oke.
Dan kebetulan saya juga ini dari Manggalakmi, Oke. pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ah. Jadi mau dikata setiap 1 bulan saya koordinasi ke masyarakat yang berpapasan dengan kawasan. Iya. Nah, itu. Nah, kalau dari Pak Delon ngelihat kira-kira sekarang tuh Bantimurung Pak yang seperti mungkin dari dulu ini sampai sekarang gimana nih Pak Delon yang mungkin pasti ngikutin lah ya. Iya. Bantimurung tuh berubahnya seperti gimana gitu Kalau Pak? di saat ini ya banyak sekali berubah. Banyak sekali karena dulu kan belum ada bangunan bagaimana. Iya. Bagaimana tapi namanya pembangunan daerah ke depan maupun lebih bagus ya. Bahkan macam begini kan memang sengaja. Sengaja ini kan Iya. untuk menjaga hal-hal yang biasanya ada batu, ada pohon. Oh, iya benar. Penangkal ini. Oh. Macam ini kalau ada yang jatuh langsung. Atau iya, batu, iya, sepian batu jatuh bisa Iya, kena Pak. kepala. Iya betul. Nah ini kasih begini pernah terjadi 2009 pernah terjadi pas di di depan air itu Iya. tiba-tiba ada batu yang jatuh. Oh, makanya Kena ada orang. Nah, ini itu. ya Pak ya. Terus pemerintah daerah biasa ini harus Benar. dikasih. Oh, berarti artinya responnya sangat cepat gitu iya, ya Pak ya? iya, Oke, iya, begitu, luar iya, biasa. Iya. Oke, nah kalau dari Bantimurung sendiri Pak mungkin selain keindahannya yang tetap terjaga dari tahun ke tahun, nah ada mungkin boleh dikasih tahu Pak kira-kira fasilitas apa saja Kak yang sudah ada sampai detik ini di Bantimurung? Apanya itu, Mbak? Fasilitasnya Pak? Oh, kalau untuk fasilitas anunya itu istilahnya itulah kalau kita bisa sebagai saling menjaga lah kelestarian ini bagaimana sehingga ini sampai dijelaskan tadi sama Pak Risman itu Iya. masalah-masalah yang dikunjung di situ ya tentang ini harus betul-betul kita jaga bagaimana sehingga kelestarian kita tetap ini. Oke. Iya. Tapi kalau kayak untuk musola juga ada ya Pak ya? Ada. Musola, Ada. untuk tempat mandinya juga ada. Ada lengkap di Oke, sini. Iya. tempat makannya juga Ada. banyak tadi jajanan-jajanan Ada. gitu ya Pak. Dan Iya. itu orang asli sini berarti ya Asli. Pak ya? Oh. Cuma ada batas-batas kawasan untuk Iya. bisa menjual. Itu Ada dia. kawasan-kawasan Oke. itu macam begini kan dilarang sama sekali untuk menjual macam begitu ya. Oke. Iya. Berarti memang sudah banyak sekali titik-titik wisata yang sudah bisa dinikmati sama Sudah pengunjung banyak gitu ya Pak. sekali, ya. Mulai dari mungkin air terjun sampai tadi yang paling terbaru tuh wisata kano ya Pak ya? Kano, iya. Oh iya. Kano dulu terus kita pakai ban itu pakai ban di sebelah itu. Iya. Dulu kan enggak ada. Dulu Oh. waktu masa kecil saya. Iya. Oh, nah, masa belum kecilnya ada, belum Pak. ada, Pak belum Dela ada. juga di sini ya Pak ya? Iya. Wah. Nanti setelah saya sudah jadi pemandu saya ada pikiran untuk ban main disewa. Wih. Jadi itu harga masih 1.000 sampai 5.000 sampai 10.000 sampai sekarang sampai 15.000. Sekarang berarti 15.000 Pak? disewa per Per- ban. per ban. Oh, Itu tapi- main ban sampai di air terjun itu. Oh, tapi Yang itu di- sepuasnya Pak? sepuas- 15.000? Sepuasnya. Itu termasuk murah lah ya Iya, Pak, iya. karena kita sudah bisa terjun-terjun kayak Iya, gitu, iya, seru iya, ya. iya. Oke, keren. Berarti memang artinya Bantimurung tuh makin kesini selalu mengikuti tren yang ada juga ya Pak Iya, ya, iya. memanfaatkan wisata-wisata atau titik-titik yang Iya. ada di Bantimurung ini. Oke. Dan juga ini apa mungkin baru kita juga tahu Ya. air terjun ini bisa berubah 3 warna. Oh, bisa Air begitu terjun- Pak? Iya. Wah, Nah, air terjun ini ya, tapi mungkin kaget ya dia. iya. Saya soalnya baru tahu itu Pak. Jadi saya bilang ini bisa berubah warna 3 warna. Heeh. Coklat, Coklat. putih dan kehijau-hijauan. Oh. Biru kebiru-biruan itu. Iya. Di saat pada musim-musim kemarau Heeh. itu airnya ini kan bisa tambah kurang lagi nih Mbak Iya. ini. Nah, nanti kalau pas musim-musim kemarau agak kering. Nanti pada saat pada musim warna coklat. Jadi itu yang saya bilang warnanya itu. Oke. Nah, oke. Berarti keren sekali ini, Iya. Mbak. Memang Bantimurung tuh menjadi salah satu destinasi yang kayaknya Iya. harus dicoba sama keluarga-keluarga gitu ya, Pak ya. Baru dekat dari jantung kota Makassar. Betul, itu dia yang paling Dekat penting. sekali dari Nah, bandara. mungkin ini terakhir ya Pak, dari Pak Delon, kira-kira Iya. apakah yang menurut Pak Delon harus dikembangkan terus dari Bantimurung dan harapannya lah Pak Delon untuk kedepannya Bantimurung Alhamdulillah, ini. inilah maksudnya saya ketemu Mbak ini Ya. nggak bisa direspon lah di luar kemana-mana supaya para pengunjung bisa mendatangi Betul, Bantimurung. betul. Iya. Jadi ikutlah ya Taman Wisata Bantimurung Bulu Iya. Saraung. Oke. Iya begitu. Berarti harapannya semoga makin banyak datang lagi Amin. pengunjungnya Nah, gitu ya itu Pak ya. Maksud saya Rasulullah supaya bisa mengunjungi air terjun, ada gua, ada danau, ada kanal. Jadi satu kali datang udah bisa dapat banyak destinasi gitu ya betul. Pak ya. Bisa ke Gua Batu, Benar. naik kanal, ke Balai Kuku dan Gua Ninti begitu. Iya.
ya, oke deh. Mudah-mudahan juga buat pengunjung mungkin ya Pak Delonnya kita juga harus ingatkan untuk harus selalu menjaga Iya, betul. kebersihannya, Iya, iya. kelestariannya. Iya. Karena bukan cuma dari pengelola Bantimurung Iya, aja iya, nih iya. Pak ya yang harus menjaga, Iya, tapi kita juga betul. sebagai pengunjungnya harus menjaga gitu. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Sama-sama. Pak Iya, informasinya iya, luar biasa. Semoga iya. Pak Delon juga sehat-sehat Amin. selalu menjaga kelestarian dari Bantimurung. Oke deh, teman Pro 2. Pak, saya tinggal dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak nih. Dan anyway ini teman Pro 2, kita udah banyak banget ngobrol soal Bantimurung hari ini. Tadi juga informasinya lengkap banget dan pasti semoga tadi harapannya juga seperti Pak Delon makin banyak lagi teman-teman yang boleh datang ke Bantimurung. Apalagi ini kayak destinasi family banget lah buat kamu ya, mau sama sahabat-sahabat juga seru sih kayaknya ya. And by the way, akhir kata thank you so much buat kamu semuanya teman Pro 2. Nantiin selalu Pro 2 on the way setiap weekend di 96,8 FM. Kalau gitu Enggi harus pamit, mau jalan-jalan lagi ya di Bantimurung. Jangan lupa main-main ke Bantimurung. Bye!